Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ismawati, NPM 1962-10023 dari kelompok 1, kelas 3A, mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Ermawati S, SPDMA. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang guru sebagai agen pembelajaran atau learning agent dan juga guru sebagai motivator. Yang pertama yaitu guru sebagai agen pembelajaran. Sebagaimana yang telah tertera pada Undang-Undang Guru dan Dosen pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 4 yang menjelaskan tentang fungsi kedudukan guru yang berbunyi, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran adalah peran guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru dapat memainkan perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai motivator. Nah, sebelumnya, apa itu motivasi? Motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Menurut kebanyakan definisi, motivasi itu mengandung 3 komponen pokok. Yang pertama, menggerakkan. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon yang efektif, dan kecenderungan untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua, mengarahkan. Nah, jadi tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Yang ketiga, menopang. Nah, untuk menopang ataupun menjaga tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas, arah dorongan-dorongan, dan kekuatan-kekuatan individu. Berdasarkan asal rangsangannya, motivasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri individu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di luar diri individu. Motivasi intrinsik ini sebenarnya sudah ada dalam diri manusia. Contohnya, balita memiliki naluri untuk terus belajar berbicara tanpa mengenal putus asa. Meskipun demikian, perlu juga dilakukan rekayasa lingkungan dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Nah, jadi maksudnya, selain balita itu mempunyai naluri sendiri untuk belajar berbicara, di samping itu juga penting peran orang tua sebagai penguat motivasi agar si balita itu tetap melanjutkan tugasnya di dalam belajar berbicara tersebut. Nah, jadi seperti itulah contohnya. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu kecemasan. Kecemasan yaitu sensasi yang tidak menyenangkan sebagai perasaan kekhawatiran. Kecemasan dapat muncul apabila kebutuhan fisik dan psikis individu tidak terpenuhi. Misalnya, kebutuhan rasa aman. Seorang peserta didik yang ketakutan karena guru killer biasanya cenderung memiliki motivasi yang rendah. Yang kedua, rasa ingin tahu, yaitu aktivitas kognitif seseorang ketika menyadari konflik antara apa yang ia percayai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa ingin tahu yang besar biasanya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang ketiga itu persepsi, yaitu pandangan seseorang, dan biasanya mempengaruhi tingkah laku individu itu.
Bagi peserta didik yang berprestasi akan mempersepsikan kegagalannya sebagai akibat dari kurangnya usaha yang dia lakukan. Dan sebaliknya, peserta didik yang memiliki motivasi yang rendah akan berpandangan bahwa kegagalan merupakan takdir dari Tuhan. Yang keempat, harapan. Apabila peserta didik masih memiliki harapan, maka motivasi akan tetap ada. Misalnya, peserta didik memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjawab soal-soal dari gurunya, dan kemudian ia belajar dengan giat karena berharap ingin lulus dengan nilai terbaik, karena ia ingin kelak menjadi seorang guru. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama itu menjalin hubungan dekat dengan peserta didik, tetapi penuh dengan rasa hormat, dengan memberikan perhatian yang tulus kepada peserta didik. Yang kedua itu menumbuhkan rasa ingin tahu. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan yang menarik, tetapi masih berkenaan dengan mata pelajaran yang akan dibahasnya. Yang ketiga, memilih gaya mengajar, media, dan interaksi pembelajaran. Yang keempat, menginformasikan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuannya, maka akan semakin besar motivasinya. Yang kelima, menghubungkan kegiatan belajar dengan minat peserta didik. Yang keenam, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya kerja kelompok dan diskusi. Yang ketujuh, membimbing peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya, sehingga peserta didik mendapatkan informasi apakah dirinya berhasil atau gagal. Kesembilan, melakukan variasi gaya mengajar, media, dan juga interaksi pembelajaran. Yang kesepuluh, menambahkan nilai, menanamkan nilai atau pandangan hidupnya yang positif dalam belajar. Misalnya, di dalam agama, belajar dipandang sebagai ibadah yang akan mendapatkan pahala. Yang ke-11, menceritakan keberhasilan para tokoh-tokoh dunia, yaitu menceritakannya dari awal tokoh tersebut mengalami kesusahan hingga mencapai keberhasilan. Yang ke-12, memberikan penguatan positif kepada peserta didik ketika mereka berhasil melakukan sebuah tahapan kegiatan belajar. Bisa berupa pujian, hadiah, ataupun pernyataan-pernyataan positif yang lainnya. Yang terakhir yaitu memberikan penguatan negatif kepada peserta didik yang berbuat salah saat pembelajaran, yang berupa harapan agar peserta didik mau berubah dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.